Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam. Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji Tuhan. Tadi pagi saya berbicara soal memberi makan. Ya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan pagi atau sorenya saya juga berbicara soal bagaimana Tuhan mau supaya orang itu sembuh. Orang yang sakit dia pernah katakan, kalau Tuhan mau aku bisa, ya, aku bisa sembuh. Tuhan katakan, kalau engkau mau, bagaimana supaya Tuhan mau? Saya sudah ceritakan di situ bagaimana si itu datang dengan segala segenap hatinya, lalu dia memiliki iman yang pasrah, lalu taat, terjadilah sesuatu yang Tuhan katakan. Nah, puji nama Tuhan, saya akan membacakan 1 Samuel ya. Ini karena agak panjang, tetapi saya Anda bisa baca 1 Samuel. Ini agak panjang dia, dari ayat 1 sampai 28, tapi saya akan hanya bacakan bagian-bagian yang ada kaitannya dengan pemberitaan yang saya sampaikan. Ayat yang kelima terlebih dahulu. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungan. Ya, kandungannya. Jadi Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Haleluya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan. Puji nama Tuhan, saya sudah baca tapi saya belum tekan. Ya, bonus saja yang lebihnya. Puji nama Tuhan. Lalu sesudah berkatalah perempuan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini sebuah kisah yang sangat luar biasa ya. Seorang pria yang memperistirikan 2 orang. Jadi jangan pikir orang beristri banyak itu akan menjadi senang. Akan ada orang-orang yang tersakiti. Itu sebabnya orang percaya dilarang untuk beristrikan 2, apalagi 3 dan 4. Walaupun kau katakan kau adil ya, tapi saya mengatakan tidak ada keadilan manusia yang bisa betul-betul dapat diterima. Ya, dan pada ujungnya, pada orang-orang yang melakukan itu adalah
orang-orang yang mengalami kesusahan. Tetapi saya sedang tidak membahas di situ. Saya sedang mau membahas selalu ada mujizat, ya. Mujizat itu tetap ada. Nah, kita melihat fakta yang nyata. Alkitab mengatakan bahwa wanita ini atau Hana itu telah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Itu fakta. Kenyataan yang dihadapi oleh Hana, ya. Karena kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, makanya si Elkana melirik yang lain. Ya, dia pikir mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta, mana kau suka, mana. Ya, yang membuat akhirnya Hana itu menderita dibuat oleh Penina, ya. Dan tetapi itu juga yang membuat trigger, alat picu bagi Hana untuk mendatangi Tuhan. Dia menyadari Tuhan telah menutupi kandungannya, itu fakta. Tapi apakah fakta ini bisa diubah? Apakah fakta ini tidak bisa dibuka kembali? Itu sebabnya karena Tuhan yang menutup, maka dia harus datang kepada Tuhan yang membuka. Nah, itu sebabnya untuk bisa semua terjadi, tadi saya sudah katakan mujizat itu masih tetap ada. Yang pertama kata firman Allah untuk mengubah situasi, kondisi, fakta yang dihadapi oleh Hana. Pertama, dia ayat 9 dikatakan dia berdoa dan menangis. Doa dan tangisan yang menyentuh hati Allah. Masih ingat bagaimana Hizkia divonis oleh Tuhan meninggal dunia? Doa dan tangisannya mengubah keputusan Tuhan sehingga Tuhan memperpanjang usianya kembali 15 tahun. Masih banyak di dalam Alkitab orang-orang yang menangis dan berdoa, dan Allah jatuh belas kasihan menjawab doa mereka. Sekalipun doa itu doa yang tidak didengar oleh manusia, sekaliber Imam Eli, bayangkan dia pun tidak mengerti isi hati daripada Hana. Sampai diperhatikan, ini apa sih diomongi si perempuan ini? Komat kami, tapi tidak ada yang terdengar suaranya. Ya, nggak dengar sama sekali suaranya, bagaimana ini? Akhirnya dia bilang, daripada saya susah. Udah, wanita pemabuk. Bangun kamu, dalam bahasa sekarang ini, ya. Oh Tuhan, saya bukan mabuk, ya. Saya lagi berdoa ini. Jadi yang mau saya bilang, ketika tangisanmu tidak lagi terdengar oleh manusia, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ketika tangisanmu menjadi enggukan yang bisa kau mengerti, yang hanya bisa dimengerti oleh Allah, nggak usah khawatir, karena Allah lah yang menjawab doa. Allah lah yang mengatakan segala sesuatu kepadamu, apa yang terjadi bagimu. Tapi adakah tangisan dan doa yang kau sampaikan untuk mengubah situasi dan kondisimu? Saya beberapa hari ini, padahal saya sedang mempersiapkan khotbah di Kolose, ya. Tapi Tuhan ingatkan saya untuk melihat kemustahilan yang dalam Alkitab. Karena udah banyak kali sekarang ini, setiap kali saya ke sana susah. Kesana susah. Fakta itu. Ketika itu Tuhan katakan ini fakta yang mereka hadapi. Situasi real yang mereka hadapi. Kondisi real yang mereka hadapi di tengah-tengah masyarakat. Tapi
Tapi fakta itu bisa berubah. Situasi itu bisa berubah. Tadi pagi Yesus ada, maka persoalanmu selesai. Jadi kalau Yesus ada, maka persoalan kita selesai. Ya. Jadi hal yang Tuhan ingatkan, mujizat masih tetap ada. Itu bukan sekedar janji. Tapi apakah ada orang-orang yang mendatangi Tuhan seperti Hana ini kepada Tuhan, yang dia berdoa menyampaikan keluh kesahnya sampai keluh kesah yang tidak terkatakan lagi dengan kata-kata kecuali hancurnya hati. Itu sebabnya kata firman Allah, Allah tidak memandang rendah orang-orang yang datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Hati yang hancur itu disertai dengan doa yang disertai dengan air mata dan tangisan yang mungkin pasangan kita sendiri tidak tahu artinya. Tapi ingatlah, yang menjawab doa itu bukan pasangan, bukan siapa-siapa, bukan juga Imam Eli pada waktu itu, tapi yang menjawab doa itu adalah Tuhan. Walaupun ya pada waktu itu perantaraannya adalah para imam. Nah, kebetulan pada waktu itu kita tahu bahwa sebagai hakim juga sebagai imam Eli, ya. Nah, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata firman Allah, setelah dia menangis dan berdoa dengan sungguh kepada Allah, maka yang kedua dikatakannya, dia memberikan nazar kepada Tuhan. Nazarnya apa? Tuhan, yang penting aku punya anak lah, ya. Yang penting aku punya anak. Kalau dia sudah punya anak, nanti kalau udah besar aku persembahkan sama Tuhan. Terserah. Yang penting kalau aku datang ke rumah Tuhan, aku melihat anakku. Ya, kira-kira begitu. Jadi setiap kali aku bertemu anakku, setiap kali aku pergi ke Yerusalem, aku bertemu anakku. Berikan aku hanya satu. Dia nggak minta banyak-banyak anak. Dan itu buktinya ada bertahun-tahun tunggu dia Tuhan berkati anak. Karena Imam Eli katakan sebagai ganti dari Samuel yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nazar, ada banyak orang bernazar tapi ya tak ditepati. Coba salah seorang membaca Pengkhotbah 5 ayat 3. Pengkhotbah 5 ayat 3. Pengkhotbah 5 ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Terus. Ya. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita bernazar, tepati nazar itu. Karena itu akan membawa hukuman kalau kita tidak menepati nazar itu. Jadi kalau kita bernazar, tepatilah nazar itu. Supaya Allah memberkati, supaya Allah menyatakan kebaikannya bagi kita. Jangan bernazar tetapi kemudian tidak menepati. Akan ada banyak hal kerugian yang kita alami. Suka atau tidak suka. Kalau Anda sudah bernazar, Anda tidak menepati, maka Anda akan mengalami
apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu sebabnya saya bernasar. Tiap hari saya bernasar. 1000 ucapan syukur, terima kasih, 10 pujian. Tapi saya tutup di situ. Tuhan, kalau saya gagal hari itu ya saya sadar, saya ampuni. Tapi saya kan begitu. Ya, pastilah pernah gagal saya mengucapkan syukur, terima kasih 1000 kali kepada Tuhan. Oleh karena kesibukan dan tiba-tiba di jam 12 lah udah lupa. Ya. Tetapi kalau sudah begitu saya akan bayar, ya. Walaupun saya terlebih dahulu minta ampun sama Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah kalau kita bernasar, apapun bentuk nasar kita, bayar itu. Saya tidak merasa tersiksa bernasar dengan Tuhan. Saya tidak merasa tersiksa memiliki nasar kepada Tuhan. Salah satu nasar saya sebenarnya adalah ketika saya mendapatkan kesempatan di kampung orang lain, di Balikpapan sana, saya mendapatkan air dari orang lain. Artinya saya bebas memakai air yang mereka, bukan saya yang bayar, dan tetapi saya bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada orang tidak bertanggung jawab, sudah bebas memakai, dibuang-buang air itu yang kepada yang tidak perlu atau terbuang dengan sia-sia. Dan itu tahun kira-kira 88, ya. Saya bilang, Tuhan, nanti kalau saya sudah ada, saya juga akan mengalirkan air itu. Dan saya bersyukur sampai hari ini masih bisa saya lakukan. Ya, 24 jam air itu masih mengalir dari samping rumah ini. Sudah 2000 sekarang 2022. Ya, 22 tahun. Memang. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa yang mau saya katakan adalah tepati nasar. Sehingga ketika engkau minta sesuatu kepada Tuhan, Allah bersedia untuk menjawab engkau. Karena engkau tidak dolak-dalik kepada dia, dan dia tidak akan dolak-dalik. Karena firman Allah katakan, kalau engkau berdolak-dalik dengan Tuhan, Tuhan juga berdolak-dalik dengan engkau. Kalau engkau setia kepada Tuhan, ia tidak hanya itu. Ia tidak dapat tidak setia, ia tetap setia. Kalau soal setia, Tuhan tak setia menunggu engkau sampai engkau kembali kepada Tuhan. Nah, jadi yang pertama dikatakan untuk mengalami mujizat yang masih tetap ada itu adalah yang kedua bernasar. Lalu yang ketiga kata firman Allah, 3, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ini penting. Ada banyak orang mencurahkan isi hatinya kepada yang lain, dan pada akhirnya terjadi perselingkuhan. Ya. Ada banyak, saya waktu di Surabaya melayani orang-orang yang hanya karena mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Orang lain itu namanya orang lain akan ada perhatian khusus yang ujung-ujungnya adalah maut. Dan pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Hana apa? Mencurahkan isi hatinya, persoalan rumah tangganya, persoalan suaminya, persoalan istrinya. Lalu dicurahkan ke isi hatinya itu kepada orang yang lawan jenisnya lagi. Wow. Saya yakin dan percaya ketika Elkanah wah, istriku itu mandul itu, aduh, gitu, macam-macam lah. Akhirnya si Penina tertarik. Kalau engkau mempunyai persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, bukan kepada lawan jenismu, bukan kepada yang lain. Tiru Hana. Bagaimana dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Bagaimana dia menyampaikan keluh kesah yang tidak terkatakan lagi. Saking perihnya disakiti. Setiap kali datang ke rumah Tuhan, bukan damai yang dia alami, tapi sakit hati yang diakibatkan oleh madunya. Madu itu manis.
Tapi kalau orang dimadu menjadi sakit. Makanya Tuhan itu, aduh hebat Tuhan itu. Dari mulai awal hanya diberikan satu. Kalau ada kenapa banyak, itu pemberontakan. Itu kedegilan hati, itu kekerasan hati. Bukan karena perintah, beda. Allah tidak pernah memerintahkan. Allah, Israel itu tidak pernah memerintahkan, kalau kamu kaya raya bisa punya segala-galanya, emas, kerbau, lembu, sapi, rumah di mana-mana, kau boleh ambil. Aduh. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Enough, one is one forever. Kalau sampai takdir mengatakan terlebih dahulu salah seorang meninggal dunia. Tapi Alkitab mengatakan forever atau sampai maut memisahkan. Itulah keluh kesah daripada Hana. Isi hatinya dicurahkan kepada Allah, bukan kepada Pak Pendetanya juga bukan. Pak Pendetanya juga nggak bisa buat apa-apa itu. Imam Eli juga, imam senior itu juga nggak bisa apa-apa itu. Paling kami hanya bisa berdoa. Tetapi yang mau saya katakan adalah, ketika dia mencurahkan isi hatinya ini kepada Tuhan, Imam Eli datang. Imam Eli nggak tahu pergumulan dari wanita ini, tapi Tuhan tahu. Sampai pada akhirnya dikatakan wanita memabuk, bangunlah. Lalu apa yang dikatakan wanita ini? Aku bukan mabuk, tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku yang tidak terkatakan lagi kepada Tuhan dengan susah dan sakit hati. Bayangkan, Alkitab katakan dengan susah dan sakit hatinya dia. Tapi sakit hati bukan untuk mendendam, bukan. Bagaimana, ya mau saya bilang bagaimana ya. Tapi itu menjadi triggernya di hadapan Allah. Apa yang diperlakukan, penini yang perlakukan merendahkan dia, itu dibuat menjadi trigger untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak yakin kalau apa yang nanti kau akan kubunuh, seakan kalau aku udah punya anak nanti kau nggak akan gitu. Nah, enggak. Karena kita juga nggak katakan begitu. Masih mereka setelah dia habis di sapi itu, ya habis putus sapi, putus nyunyu, anak itu diserahkan. Masih bertahun-tahun, setiap tahun dia memberikan baju, membuat baju, mereka masih datang. Dan Hana memberikan baju yang dibuatnya sendiri kepada Samuel. Ini yang kelima kata Imam Eli. Setelah dia berbicara ayat yang, janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Oh, itu ayat yang kelima. Ayat yang keempat dulu, 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita tahu dulu bahwa imam itu adalah sebagai perantara, dan di ayat sebelumnya Eli sudah mengatakan jadilah apa yang kau doakan. Tetapi saya mau katakan dulu di ayat yang ke-18 yang keempat, bahwa dia meminta belas kasihan dari hamba Tuhan ini. Kenapa? Tadi kita lihat, kalau kita baca dari pasal 1, bagaimana susahnya, dia tidak mau dikasih makan, nggak mau makan. Ya, karena sakit hatinya membuat dia demikian. Tapi setelah Imam Eli mengatakan, jadi menurut apa yang kau minta, di ayat yang ke-17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, mendengar itu, ayat 18 lahir. Biarlah aku mendapat belas kasihan-Mu, Tuhan, daripadamu.
belas kasihan. Supaya apa? Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, oleh Imam Eli ini, walaupun anak-anaknya penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, serakah dan lain sebagainya. Walaupun Imam Eli lebih sayang kepada anak-anaknya daripada kepada Tuhan. Nanti Anda bisa baca. Sampai Tuhan menegur dia. Saking sayangnya kepada anak-anak. Nggak salah sih sayang pada anak-anak. Tapi sampai memperlakukan persembahan-persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia nggak remeh. Itu mendukakan hati Tuhan. Makanya dihabiskan keluarga ini di hadapan Tuhan. Kenapa? Tidak menghargai segala eksusianya Allah. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, jangan paksa aku memaksa apa dengan eksusia yang diberikan oleh Tuhan. Eksusia itu adalah wewenang dan kekuatan, kuasa, energi yang Tuhan berikan kepada seseorang. Aku tidak diberikan kuasa untuk meruntuhkan, tapi aku diberi kuasa untuk membangun. Nah, jadi biarlah aku mendapat belas kasihan. Lalu yang terakhir adalah ayat yang kelima adalah 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Wow. Ini saya yakin dan percaya pada waktu pergumulan yang sangat panjang yang dilakukan oleh Hana di hadapan Tuhan, bagaimana dia menyampaikan isi hatinya, bagaimana dia bernasar, bagaimana dia berdoa yang begitu luar biasa sampai membuat Allah jatuh belas kasihan. Saya yakin dan percaya banyaknya orang yang mempersembahkan sesuatu pada waktu itu kepada Tuhan. Tapi Imam Eli harus menghampiri wanita ini. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh di hati daripada Imam Eli. Dan itulah kita lihat pada akhirnya, walaupun dia tidak tahu sepenuhnya pada apa yang dikatakan oleh Hana, tetapi ketika dia lihat komat kamit, orang yang komat kamit biasanya adalah orang yang mabuk. Ya itu langsung aja dikatakan demikian. Tapi dia berkata, aku bukanlah orang wanita dursila, tapi aku sedang mencurahkan isi hati, aku sedang mengatakan ini. Dan Alkitab mengatakan, jadilah. Dan apakah jadi? 23 kita lihat. Kemudian Elkana suaminya berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Lalu ayat 19 dulu saya baca. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Haleluya. Kadangkala saya kalau melihat orang berdoa, bermain-main, tidak menyadari betapa pentingnya kuasa doa, betapa seriusnya kita harus berdoa. Tapi banyak orang merasakan tidak ada apa-apa dengan doa itu. Tapi saya mau katakan betapa pentingnya kita berdoa di hadapan Allah. Betapa pentingnya kita menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya. Karena mujizat selalu ada. Kesusahan kita kadang-kala tidak tahu. Tetapi selalu ada mujizat bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Saya sudah pernah katakan bahwa dalam doa bahasa Ibrani adalah falal. Falal itu adalah di mana seseorang berkomunikasi dengan Tuhan, meminta tolong atau berkata-kata, bercakap-cakap atau apalah namanya. Nah,
kira-kira itu intinya. Lalu yang kedua, intervene. Itu jadi yang pertama tadi communicate, lalu yang kedua intervene. Jadi mana Allah bisa kita minta untuk mengintervensi segala kehidupan. Dan saya setiap hari mengatakan intervensi sampai kepada hal-hal yang kecil. Supaya apa? Saya jangan berdosa kepada. Saya meminta Tuhan terus mengintervensi kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, dimanapun ada. Karena saya sadar keterbatasan sebagai manusia, kadangkala serangan balik dari setan kita nggak tahu. Tetapi kalau kita cover dengan doa-doa kita, maka saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah dengan sia-sia. Dan saya bersyukur sebab apa? Kalau saya mengingat 1 Maret 1987, saya pernah 40 hari di rumah sakit. Ya, 1987 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak sebelum saya menerima Yesus uang kepada ke dokter atau pergi ke rumah sakit. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya masih bisa 25.000. Itulah uang saya habis untuk pribadi saya. Karena saya bukan anti dokter, karena anak saya kalau mau melahirkan kan saya kan nggak bisa seperti Adam. Masa saya apa sendiri nggak bisa, harus mempercayakan kepada hal ini. Nah, kemudian saya ingat itu ya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapinya, anaknya dibawanya umur 3 tahun, 1 ekor tepung dan sebuyung anggur, lalu diantaranya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak itu. Bayangkan, ya setelah habis sapi mungkin 3 tahun lah ya. Dia sudah dihantar kepada Imam Eli sebagai nazar yang harus ditepati. Alkitab katakan mereka masih bertahun-tahun. Nah, ayat pasal 2. Ramah, tapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun saya lupa di bagaimana ini. Ini, sorry, itu pasal 18 dan seterusnya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih kanak lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulalah mereka di tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak makin besar Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menepati nazar kita, Allah tidak sungkan-sungkan memberikan nazar, memberikan bonusnya kepada kita. Pasti selalu ada mujizat. Ketika orang divonis mati, saya tidak pernah selama itu berjaga. Tapi malam itu saya berjaga sepanjang malam. Saya melihat bagaimana minta pulang, minta dipanggil. Tapi saya katakan, Tuhan, lepaskan dia dari roh maut ini. Dan malam itu dia pulang, sehat. Dan kemudian pulang ke rumahnya. Bukan pulang untuk dikubur. Karena pada waktu sore saya mendengar bahwa itu harus disediakan tempat, sediakan pakaiannya, rumah dibereskan. Karena malam ini dia akan meninggal. Jadi kita sebagai orang percaya, mujizat selalu ada. Apapun itu. Ketika kita minta rumah ini dengan doa dan puasa, sampai orang katakan kita ini gila, memaksakan kehendak.
Masa ada dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat kita dulu ibadah. Ada salah seorang harus pindah dan itu harus dijual sama saya. Itu memaksakan. Tapi saya bilang saya hanya satu tahun saja Tuhan. 9 bulan Tuhan menjawab. Apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Masih selalu ada mujizat. Itu sebabnya saya tidak pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi kehidupan ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu adalah penyuplai kehidupan kita. Sama seperti Hana. Fakta memang ada, yang dihadapinya memang ada. Bahwa kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Dan oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa, oleh Tuhan. Dan tetapi dia ingin mengubah fakta itu, bahwa kandungannya kembali dibuka oleh Tuhan. Itu fakta juga bahwa kemudian setelah pergumulan yang panjang, bagaimana saya katakan tadi, dia berdoa dengan tangisan yang sungguh-sungguh, dia bernasar kepada Tuhan, lalu kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan akhirnya dia dikatakan oleh Imam Eli, jadi menurut apa yang kamu doakan. Lalu keempat, biar belas kasihanmu ada, dan kelima, Alkitab katakan, jadi menurut apa yang kamu doakan. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu yang besar, yang luar biasa, jangan pernah sungkan untuk berdoa. Dan janganlah pula kita berdoa hanya karena ketika kita memerlukan sesuatu. Ya. Karena kita hanya ingin memerlukan sesuatu lalu kita berdoa. Kalau kita tidak perlu, ya udahlah, cukuplah itu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku sibuk, apa kalian? Terima kasih. Nah, Tuhan, aku mau berangkat. Tuhan tolong Engkau sertai. Tuhan tolong supaya semuanya. Ya. Saya itu ya apa juga ya. Kalau saya pikir-pikir, kok 5 menit itu kan singkat gitu kalau bagi kita. Tapi tidak bagi orang sini. Kalau dulu kita tidak bisa harus datang, ya. Seperti saya bilang, perumpamaannya adalah orang harus, kalau kita mau beribadah, seperti datang mengambil air di sumur. Kita harus datang ke gereja. Tapi kalau karena kesibukan dan lain hal, bagaimana? Kita juga harus menjawab dengan teknologi yang ada ini. Dan saya bersyukur, sekalipun ya orang-orang tidak banyak jadi apa. Tapi bagi saya katakan terima kasih masih ada orang mau dengar. Dan terima kasih juga masih ada orang yang berterima kasih karena dengan khotbah itu dikuatkan, dihibur, diberikan kemantapan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan itu sudah memberikan rasa puas bagi kita. Dan saya tidak lagi pernah meminta subscribe, ya, tidak ada itu. Karena itu saya rasakan itu sudah menjadi tugas yang sudah diberikan. Jadi saya tidak minta subscribe atau itu terserah selanjutnya. Kalau pertama saya masih mau minta subscribe, ya. Kalau sekarang udah. Karena saya tahu bahwa itu memang tugas kami sebagai pelayan Tuhan. Saya hanya menginvestasikan waktu saya dan kemudian ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Selama ini YouTube masih ada, maka ketika pun saya sudah lenyap menjadi debu tanah, perkataan saya masih bisa didengar mungkin oleh anak cucu saya. Ya. Dan sesuatu yang bagi saya itu investasi ilahi, yang hanya mau belajar taat kepada Dia dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi Hana menerima segala kebaikan Tuhan. Dan kalau Anda mengalami fakta-fakta, wah, utang saya nggak bisa, utang saya nggak mungkin, nggak selesai. Saya pernah bergumul dengan seseorang yang banyak utang. Ada yang
sampai dikejar-kejar. Kita berdoa malam. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, saya ini kalau 2 malam itu sendiri kadang-kala saya terkantuk-kantuk juga gitu. 2 malam sendiri itu ya bedalah dengan 2 malam kalau bersama-sama. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya, mari kita adakan lagi 2 malam supaya ya 2 malam ceria. Kalau kami bilang selalu 2 malam ceria. Ada orang bilang 2 malam semalam suntuk, kami tidak mau suntuk. Kami mau ceria di situ. Karena sudah lama tidak ber2 malam, jadi saya kemarin itu sudah saya bilang, ayo kita 2 malam lagi, kapan diatur lah ya. Tapi kalau di rumah saya kan nggak mungkin, nanti kalian kepanasan ya. Ya di tempat yang agak apalah. Ya, bagi saya tempat nggak jadi masalah, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa sepakat sehati untuk berdoa bersama, karena itu penting. Nah, fakta bukan tidak bisa diubah. Kalau fakta sejarah itu mungkin bisa diubah, tidak bisa diubah. Ya, kamu lahir seperti saya lahir tanggal 4 Mei, bukan 4 November. Di kartu saya, di KTP saya 4 November. Itu fakta. Fakta bahwa itu tidak bisa diubah. Walaupun ada orang mengubah, saya mengikuti, tapi saya mengikuti tetap tanggal 4 Mei. Karena baru terakhir saya waktu pulang kampung melihat surat CD saya itu. Tapi kemarin sudah. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yakin dan percayalah bahwa Allah tidak abai mendengarkan pergumulan. Di tengah-tengah situasi, kondisi resesi global, resesi mungkin di bangsa kita yang mungkin belum terasa, tetapi di bangsa-bangsa lain sudah mulai terasa. 16 negara dalam diambang kesulitan, 23 negara sedang menantikan pertolongan dari IMF, dan Indonesia masih kita bersyukur. Dan kita terus doakan Indonesia, kita doakan bangsa-bangsa, karena bagaimanapun kesusahan bangsa-bangsa adalah kesusahan kita juga. Buktinya ada dampak ketika industri di Bandung sana, ya akhirnya pemutusan tenaga kerja yang cukup juga. Jadi itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita terus menyerahkan diri. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa di masa sukar, di masa sulit, di masa apapun, Tuhan mampu masih tetap melakukan mujizat. Di masa kelaparan kita sudah bisa lihat bagaimana Tuhan mengutus Yusuf ke tanah Mesir untuk memelihara kehidupan bangsa-bangsa. Dia pengalaman yang dia alaminya, penderitaan yang dia alaminya menghantar dia sampai ke Mesir untuk menjadi pemelihara kehidupan bangsa-bangsa. Karena pada waktu itu jelas kalau salah pada waktu penanganannya, maka kehidupan satu bangsa, bukan hanya satu bangsa mungkin, ya banyak bangsa akan terlewatkan. Tetapi begitulah Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk ada di sana memelihara kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Israel. Dan itu terjadi. Walaupun apa yang dikatakan oleh Alkitab, mereka akan mengalami masa kesesakan selama 400 tahun. Itu terjadi. Tapi mereka juga akan keluar dengan kelimpahan. Kalau kita membaca firman Allah itu, wow, begitu luar biasanya Tuhan itu. Maka cintailah firman Allah, cintai Tuhan, cintai dengan segenap hati. Tadi pagi saya lagi habis berdoa, lagi sujud di hadapan Tuhan. Lalu ada hal yang membuat, apakah sesuatu yang paling indah di hadapan Tuhan itu? Ada yang tahu apakah sesuatu yang paling indah di hadapan Tuhan itu? Atau di hadapan orang tua? Kalau kita sebagai bapak,
apakah yang paling indah? Kata-kata apakah yang paling indah? Selama ini saya mengatakan adalah kalau ada kata ucapan terima kasih, di atas ucapan terima kasih itulah yang akan kuberikan kepada Tuhan. Kita harus memang bersyukur, kita harus memang terima kasih. Tetapi kata yang indah yang selalu ingin kita dengarkan sebagai orang tua kalau kita punya anak adalah mereka taat. Tuhan sangat senang kalau melihat anak-anaknya taat. Wah, mungkin nggak diminta pun kalau kita punya anak karena terus taat kepada orang tuanya tanpa disadari oleh anak, ayah atau ibu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Atau kalau dia meminta dengan cepat akan dikabulkan. Kalau anak itu taat, tapi kalau anak itu nggak taat, wow. Nah demikianlah kehidupan ini. Saya mau katakan mujizat masih tetap ada. Kalaupun Anda dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada dengan kesulitan di hari-hari ini, ingatlah mujizat selalu ada bagimu. Datang kepada Tuhan seperti Hana, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, jangan kepada orang lain, curahkan saja pada Tuhan. Tuhan, hari ini saya nggak cukup. Bilang itu sama Tuhan. Hari ini keadaan situasi seperti ini. Bilang itu sama Tuhan. Hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bilang. bilang. Jadi saya teringat seseorang yang merasa punya. Ya. Dia bilang sama saya begini. Ini mau saya tekankan ya. Pak Pendeta, apa? Kalau Pak Pendeta nggak punya apa-apa, bilang aja sama saya. Karena memang dia mapan lah ya, secara ekonomi mapan. Kalau bilang aja, yang penting kamu bilang aja. Pada satu kali, saya ini orangnya nggak bisa ditantang yang seperti itu. Lalu saya catat di kertas ini, saya buat itu di kertas. Alat musik. Organ, rolen, drum, bass, gitar, terus tamborin, macam-macam lah. Ya ada 10 macam perangkat-perangkatnya. Kemudian saya datang ke rumahnya dengan percaya diri. Saya datang, lalu kemudian ini Om, saya minta ini gitu kan. Haleluya. Lalu saya minta, serahkan. Lalu dia bilang begini, setelah dibaca, kau bilang Yesus luar biasa. Kau bilang Yesus luar biasa. Kenapa kau minta-minta? Wah, saya pulang, saya minta kertas itu, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, bukan saya yang mau minta. Dia bilang kalau kamu nggak baik, minta. Saya minta bukan untuk keperluan saya, untuk keperluan gereja. Setelah itu, saya bilang sama Tuhan, saya buka itu, baca sendiri Tuhan, apa yang saya minta ini. Dengan tangisan kepada Tuhan. Engkau Allah yang bisa membuktikan dirimu. Engkau Allah. Engkau sedang dipermainkan. Engkau sedang direndahkan. Tapi ku percaya engkau menyediakan bagiku. Nah, ada seorang dari Bali pakai orang ini yang mengatakan katanya Yesus luar biasa. Dan terus kemudian kirimlah. Kalau tidak salah pada waktu itu 50 juta, itu sudah cukup untuk beli alat-alat musik. Nah lalu kemudian, karena saya uang itu nggak saya terima, karena saya waktu itu hanya minta alat-alat, ya. Jadi berapa uang itu dipergunakan mereka saya juga nggak tahu, ya. Jadi
Karena saya hanya tahu saya minta alat, dan soal uang saya tidak. Akhirnya alat organ, drum, alat bass gitar. Oh, drum belum, waktu itu belum ada. Ada enggak sudah ya? Belum ya? Belum. Tamborin sudah, bass gitar apa sudah semua. Lalu kemudian ya belum, karena itu rencananya akan dibeli di Surabaya. Tapi pada akhirnya karena persoalan-persoalan itu semakin rumit, akhirnya enggak, persoalan itu enggak tahu lagi saya bagaimana. Nah, pada waktu alat musik itu dan sound-soundnya dibawa ke rumah, ke gereja, lalu kita pakai, karena waktu itu juga saya pakai, sebelum itu pakai alat musiknya pakai botol ting 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 gitu, dalam nama Yesus, karena nggak ada musik, dalam nama Yesus. Merasa tersiksa dia, merasa apa, makanya dia bilang, kalau kamu apa, bilang dong, jangan bikin malu. Memangnya kalau kita pakai botol muji Tuhan, dia merasa bikin malu, tapi bagi saya apa yang ada untuk memuliakan Tuhan nggak ada masalah. Nah kemudian ketika sudah datang, saya langsung khotbah. Kalau tangan Anda menggenggam dengan erat, menganggap Allah itu tidak ada, maka dia bisa mengirim berkat dari samudra raya. Dia bisa memberkati kita dari manapun dengan caranya sendiri, agar namanya dimuliakan. Tunduk aja, tidak peduli. Kita perang sudah, dalam arti perang untuk kebaikan. Karena saya tidak ingin nama Tuhan itu direndahkan. Saya tidak ingin nama Yesus itu direndahkan. Dan pada akhirnya, saya tersingkir memang. Tapi saya lihat bahwa Tuhan itu adil. Gereja itu pada akhirnya dijual oleh dia. Sangat menyedihkan. Tapi ya, puji Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, saya masih sempat telepon, oh begini caramu untuk mengambil apa yang tidak milikmu. Kamu bebas dari hukuman Tuhan, hukuman dunia, tapi tidak akan pernah bebas dari hukuman Tuhan. Anaknya telepon saya, kamu tidak tahu apa-apa. Saya sudah ada di situ. Saya mengerti pergumulan apa yang ada di alami gereja itu. Jadi, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa percaya akan mujizat Allah, bukan merendahkan mujizat Allah. Jangan pernah merendahkan Yesus dalam hidupmu, dalam segala apapun. Fakta memang perlu ada. Fakta kesulitan memang ada, itu menjadi bahan yang baik untuk kita bisa menerima segala mujizat dari Tuhan. Tanpa bahan, tanpa kesulitan, tanpa masalah yang kau alami, Allah tidak akan dapat mengadakan mujizat. Tapi kalau mujizat akan terjadi dalam hidupmu, mau terjadi dalam hidupmu, harus ada bahan, dan engkau harus datang menyerahkan dengan sungguh kepada Allah seperti yang dilakukan Hana. Diberkatilah kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Karena sudah 24 detik lagi. Bonusnya tadi, pembacaan tadi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang masih tetap pada Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang masih melakukan mujizat sampai hari ini, sampai kapanpun. Dan kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan mujizat hanya bisa terjadi kalau ada bahan. Kadangkala bahan yang kami miliki tidak kami pakai untuk kami melihat mujizat Allah. Justru kami pakai untuk bersungut-sungut. Kami pakai untuk, oh Tuhan Bapa di surga, untuk merendahkan Allah. Why me, why me, why me? Bukan mengatakan Tuhan terima kasih. Ini kesempatanmu untuk engkau melakukan mujizat dalam hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Seperti Hana datang kepada Tuhan, dan Allah melakukan yang terbaik sebagaimana yang diminta. Bahkan Tuhan memberikan bonus baginya Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati kami sehingga yakin kami, percaya kami kepada Tuhan, pada mujizat-Mu masih tetap ada sampai hari ini, sampai kapanpun juga. Terima kasih. Dan bangsa dan negara kami yang diberkati Tuhan, situasi perekonomian kami berharap
supaya semua boleh berjalan dengan baik Bapa di surga, sehingga masyarakat tidak hanya mengeluh dan mengeluh, tapi mereka dapat menyerahkan dirinya kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan perekonomian bangsa-bangsa juga kami doakan supaya perekonomian bangsa-bangsa membaik, karena kami tidak bisa terlepas dari satu bangsa yang lain Bapa di surga. Kami saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan, tidak ada satu negara pun yang hidup oleh karena kekuatannya. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami bersyukur, dan bangsa-bangsa yang sedang mengalami kesulitan Tuhan tolong juga, bangsa kami juga Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, umatmu diberkati Tuhan, gerejamu diberkati Tuhan, sehingga dapat menjadi alat di 2023 ini, tahun kemenangan bagi kami, tahun di mana Tuhan mencerahkan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, surga terima kasih. Diberkati umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, percayalah bahwa apapun sakitmu ketika engkau percaya pada Tuhan, taruh tanganmu di tempat yang sakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, gagal ginjal, fungsikan kembali ginjal mereka Bapa di surga. Mereka-mereka yang mengalami sakit tumor, cancer, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Bapa di surga, Engkau tidak pernah menyerah, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong, mau mendengarkan mereka yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah di mereka di mana ada. Terima kasih. Dan mereka yang dalam dunia politik juga kami doakan supaya semua orang-orang takut akan Tuhan, jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan gerejamu, semua kami masyarakat Indonesia takut akan Tuhan, yang menjadikan kami hidup dalam damai, saling mengasihi, bukan saling merongrong satu dengan yang lain, tetapi saling mengasihi. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara.